kita bikin judul dulu. Apa ya? Uang goib. Disematkan dulu. Set. 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 Halo guys, selamat malam. Aku tidak tahu yang nanti nonton ini sudah tahu info sebelum-sebelumnya, sudah tahu kemelut yang terjadi atau tidak. Tapi yang jelas tujuanku live malam hari ini adalah reuni. Dan yang kedua, sebenarnya tuh agak kurang ya. Kenapa aku nggak nge-info dari siang-siang? Karena aku baru kepikiran tadi aja beberapa waktu yang lalu. Kenapa nggak live bareng aja ya? Sekalian reunian gitu sambil membahas uang goib gitu. Kembiang. Oke, sebelum aku mengajak teman-temanku yang kebetulan masih terjalin silaturahminya, yaitu teman-teman dari Intro Production. Thank you banget, kalian masih solid, kita masih sering kontek-kontekan, walaupun kontek-kontekannya basa-basi, lucu-lucuan. Kadang juga masih tersimpan, terbesit juga rasa kangen pas ketemu dalam keadaan yang berbeda. Ada yang kemarin sempat nikahan adiknya, aku yang diundang untuk jadi entertainnya di situ dan lain sebagainya. Itu seru banget. Tetapi hari ini dan di beberapa minggu sebelum-sebelumnya ini memang lagi banyak sekali yang DM ke aku bertanya, memberikan informasi mengenai dan tentang film yang sedang tayang ini. Oke, sebelum kita menuju ke sana, aku mau kasih informasi aja bahwa ini nanti bakal aku save, aku share juga untuk ya 1 atau 2 hari ke depan di feed Instagram aku. Karena memang aku nggak ada persiapan banget. Karena biasanya kalau sandi dulu pas aku nge-live zaman-zamannya di rumah horor itu kan dari siang gitu aku udah persiapan, aku nanti live jam sekian gitu. Jadi kayak inget deh di masa-masa itu. Nah, mengenai dan bercerita tentang pembuatan film dokumenter yang menjadi materi sebuah produk film itu, memang saya membenarkan bahwa di dalam itu ada saya, ada teman-teman kami yang kebetulan saya buat ini menjadi sebuah komunitas yang dinamakan Intro Production. Kenapa namanya Intro Production? Aku buka dulu dan ingat-ingat dulu ya. Aku tuh dulu seorang penyiar di sebuah radio tahun 2009 ya kalau nggak salah. 2008-2009 aku masuk di Trenggalek. Nama programnya Intro Indonesia Top Request on Radio. Setelah itu aku punya komunitas pendengar nih namanya Intro Community, yang di situ ya kita bikin kegiatan, ada pemilihan A, B, C dan lain sebagainya. Setelah itu terbesitlah kok ada job of air nih gitu. Ada namanya adik kelasku yang namanya Sita Anggraini. Dia sebagai duta, salah satu dutanya yang dalam ajang pemilihan dalam acara yang pernah aku buat bersama dengan teman-teman Intro Production personilnya gitu. Terus habis itu nyambung kenal dengan pacarnya juga. Ini sudah hadir. Ada Mas Hendra Devi Hendra. Mereka pacaran tuh. Awal mulanya begitu. Dan kita undang yuk dari yang pertama terlebih dahulu si halo, ada, banyak ya. Oke, kita undang juga deh. Ini sekalian lakinya, laki bini, Yanuar Timi. Wow, wow. Dader dorder. Assalamualaikum.
Halo. Loh, kalian nggak satu rumah? Kayak kan benging toh. Salah si jiwa kok. Salah si jiwa. Tolong, Oke. salah si jiwa. Kalian gabung ya kayak Enggak, begini. aku pindah. Assalamualaikum Pak Ustadz Timi. Anu, Halo. siapa jenenge? Si Sita kamu jadi satu sama Devria nggak apa-apa loh. Kan Oke. bisa Nah, bisa nambahin Mareta L. coba wong satu ngono ae. Nggak apa-apa lah ya. Nah, Satu. dari sisi. Kamu keluar terus masuk ada di sisi. Oke. Nah. Timi lek wis metu ngomong tim. Bos, foto apa nih? Rusak. Tunggu. Sorry ya guys iki. Ya walaupun selama 13 menuju 14 tahun ini ya on off, kadang-kadang ketemu karo Timi, ketemu sama Pak Devri ini kemarin juga di Jogja, terus kemarin adiknya nikahan saya yang entertainnya masih on off ya. Yang gacor ya kan. Cek kelingan gak? Ora. Kelas itu kita bikin proyek namanya adalah Selendang Nawang. Ini cerita-cerita sih ya, Selendang Nawang. Aku cerita dulu ya guys ya. Selendang Nawang ini memang awal mulanya setelah kita bikin sebuah produk di salah satu sekolahan. Karena kan sebelumnya aku kerjanya di radio. Terus ada beberapa teman-teman sekolah itu minta tolong saya untuk bikin dubbing. Nah, dubbing untuk teater, alhamdulillah menang, SMA 2 menang, SMA 2K menang. Terus setelah itu gurunya itu minta tolong, Mas bikinin dong film gitu, film dokumenter sekolah. Bikinlah kita gitu. Delalah berhasil ya. Terus ketemulah sama dua manusia ini namanya Sita dan Devri. Ini dulu masih pacaran ya. Dulu juga masih sangat nih sakmu ini ya sing terus Sita sama Devri ini mengusulkan Kak Tup ya apa lah awake dhewe gawe film dokumenter ngono kayak dilebokne nek gini festival film independen. Dah Wingko oleh awake dhewe keuntungannya piye? Mosok kita nggak mendapatkan apa-apa, ngono kan? Ayo golek sponsor ae. Karena waktu itu saya juga masih belum memiliki laptop, nyata. Dulu aku deketnya sama Sita. Sama Sita itu karena Sita sempat aku ajak untuk kita duet sebagai MC gitu. Nah, Sita ini masih pacaran dengan mantan lelakinya yang ada di sampingnya itu. Adalah manusia yang memiliki laptop satu-satunya gitu. Ayo tak gawe nih apa proposal. Ya, kita bikin proposal. Kita cari-cari sponsor. Kalau nggak salah itu akhir tahun 2010 kita cari-cari sponsor. Alhamdulillah ketemu dan akhirnya kita buatlah sebuah proyek namanya Selendang Nawang, yaitu film dokumenter gitu. Film dokumenter yang menceritakan tentang, jadi nggak dokumenter banget karena aku mikirnya gini, kalau seandainya aku bikin hanya dokumenter kan ya hanya begitu-begitu saja. Aku bikin sebuah drama yang menceritakan seorang anak, seingatku loh ya, pemeran utamanya itu adalah namanya Wulan. Ya, pemeran utamanya Wulan, pemeran pembantunya itu adalah Nawang. Oke. Si Wulan ini adalah anak orang nggak punya, pengen belajar menari di sebuah daerah. Aduh, daerah viral loh, Cah.
Daerahnya viral loh. Fotonya mlebu film-film loh. Gak ngerti toh awakmu iki. Lebu TV lah no. Viral. Oh mlebu viral. Oleh salary apa ora? Embo. Ora. Oke. Balik lagi. Jadi bikinlah sebuah Nah, tak film yang menceritakan tentang anak yang nggak punya, yang diperankan oleh Wulan. Si Wulan itu juga, saya tidak mau menyebutkan namanya karena dia punya nama asli. Sensor. Si Wulan ini adalah anak nggak punya, pengen belajar nari, tetapi dia nggak punya untuk biaya untuk masuk di sebuah sanggar. Akhirnya dia itu hanya nonton aja dari kejauhan. Terus dari nontonnya itu dia pengen ikut belajar ke sana, tapi nggak bisa. Ternyata dia itu ketemu dengan seorang anak wanita juga, temannya yang namanya Nawang. Tetapi si Nawang ini bukan manusia, melainkan bayangan. Gitu. Jadi bayangannya. Nah, goalsnya dalam cerita ini adalah menceritakan si Nawang ini mencari ilmu, belajar nari-nari di sebuah tempat yang viral itu namanya, saya sensor ya, namanya Watu Kandang. Ups, keceplosan. Oh, Kamu latah ya? Aduh, latah sekali. Di Watu Kandang itu kita nari-nari di situ. Setelah itu dia bisa tampil di muka umum tanpa dia masuk di sanggar. Goalsnya hanya di situ aja. Nah, dalam pembuatan film itu awal mulanya adalah punjere saya, Pak Devri, dan Ibu Sita ini kayaknya kalau kita bertiga aja nggak cukup deh. Lalu bagaimana? Tolong diceritakan terlebih dahulu, Sita. Nah, zaman kayak piye? Kok zaman apa ya, kita tidur di pinggir jalan ya kan, lembur menulis skrip. Kelingan orang. Iya. Kira-kira awake dhewe tanggapan ya, Wak. Ya, terus kita bolak-balik fotokopian ya kan, randuwe printer. Miskin sekali kita kemarin ya. Iya, sampai sekarang ya masih ada yang lebih kaya. Lebih hedon. Sensor, lanjut. Hedon. Terus sampai direwangi laptopnya ngasih matek modar. Padahal kuwi laptop satu-satunya. Terus apa ya? Cuma nasi telur sik masaknya mati. Wes kayak ora do anu wae kerja wae. Yo mak demi cuan. Leta jawabane. Semangat Mas Tupa, semoga cepat kaya biar gak berisik. Oh iya. Sendang sukir. Yo kan kemarin kita kan mindsetnya, film kita mau buat film ini dokumenter, lagi lomba ning Jakarta ya kan, aku iso dadekke duit ngono ta. Karena itu kita nol modal sama sekali, dan akhirnya karena kita bertiga ini merasa tidak mampu, kayaknya kita harus mencari kameramen golek sing murah dhewe tapi koncone dhewe, ketemulah Sing rambayan. iya Sing rambayan. Ini rambayan. Yo ada nominalnya, tapi yo nominalnya sangat memilukan lah ya. Ketemulah dipikir itu nominal itu enggak sepodo karo enggak ada nominal ya, karena niat kita bareng-bareng ingin maju bareng, akhirnya ya oke, jalan. Bersyukur sekali. Ini motor adalah itu namanya Mas Agus Sugeng Wahono ya, tidak disensor karena di tempat lain itu disensor, terus katanya gila loh, Cak. Ya ampun. Diganti jeneng yo. Diganti jeneng. Oh iya. Ganti jeneng. Ora melu jeneng abang ganti jeneng kok. Kok mesakne men Mas Agus. Alhamdulillah Mas Agus ini adalah seorang PNS, dia punya usaha namanya Akna. Akna ini
singkatan Agus dan Dona, istrinya. Yang di foto itu juga ada sama anak-anaknya kan. Jadi Mas Agus ini keluarga berangkat bareng. Punya kru namanya Mas Didit, Mas Cepot, Mas apa? Wahono. Dengan Sari ku siapa? Wahono, Pak Bayan. Terus Pak Bayan. Ya, ada 5 orang ini untuk jadi krunya. Dan Mas Agus ini yang waktu itu mengambil batu dan yang dikira sudah gila, tapi alhamdulillah gilanya adalah gila harta. Lanjut ya. Setelah itu koyoke iki lek mau kru film, kru kameramen kurang deh. Iki enek sing seksi wirawiri. Nah, iki butuh seksi wirawiri yang waktu itu diidolakan para wanita seTrenggalek Raya. Nah, muncullah nama Zanuartini. Tung. Yang mempesona tralala ulala Yang sepanjang masa. Zanuartini, dan waktu itu yang masih kurus ya, namanya Rendra Putra. Muncullah. Nah, dua orang ini memiliki jabatannya adalah seksi wirawiri. Seksi warawiri. Terus ada lagi, kok mosok wedok mau Sita tok. Waktu itu Sita juga tak ajak keluar kota untuk MC, gak oleh karo pacare mbiyen. Oh, singo di. Kalau pacare mbuh jan. Singo Herder. Pacarku sing ndi? Karo pacare gak oleh. Ketemu dengan seonggok wanita yang sekarang menjadi musuh saya, inisialnya Marita Elok Dwi Damayanti. Muncul karena dia adalah duetan saya, the bestie people teman. Nah, waktu itu ayo Mbak ngewangi film iki. Ya wis gak apa-apa. Oke. Jadi lengkap nih orangnya. Saya bertindak sebagai sutradara sekaligus penggagasnya, Bapak Devri sebagai seksi sak sembarang-barangnya, karena ini adalah orang yang mengajak saya izin lokasi, izin apa ya? Eling-elingan. Izin lokasi, izin ke orang tua wali, izin ke sekolah, izin ke Pemda, izin ke kecamatan, izin desa, terus apa nih? Kok akeh mentor, sisi apa nih? izin kepolisian, terus. Polsek. Izinan sing kerike kayaknya mah kita bikin izin neng proposal cari itu apa? Cari ya sponsor. Cari sponsor. sponsor itu siapa? Tugasnya siapa? Saya sampai diundang neng kantor Pemda. Sepandukmu kan bayar orang Mas. Balihomu bayar orang Mas. Kalau zaman dulu kan masih radio yang disiarkan, tapi baliho, masang baliho, gini di nek panggul. Ngarep Widowati, digasak Pol PP. Digasak Satpol PP mergo ora bayar. Ora bayar, terus panggilan. Mas besok tolong datang ke kantor Pemda ya Mas ya. Ke bagian BPKD. Ada apa ya? Masalah baliho panjenengan mau diar. Oke, waktu itu sudah nih kita bikin lokasi sudah ada izin, tempat juga sudah, semuanya sudah ready. Kita invite. Loh, lah kok pemain ini ora enek, mosok pemainnya awake dhewe? Kan tidak mungkin. Ayo sok-sokan bikin audisi. Aduh, ada kerucil-kerucil. Nah, ada audisi yang kita laksanakan di beberapa tempat, di antaranya di Temada, nanti nih, dan Panggul ya. Ya. Panggul satu lagi di Sumada. Nah, betul. Oh. Karena zaman semono kepala sekolah kancaku. Oh, iya. Nek Blitar yo enek, jarene Mareta. Ya. Yo cuma waktu itu kan enggak jadi ya.
Halo Aldivo. Ya, jadi akhirnya kita buatlah apa jenenge zaman biyen casting ya, casting ala-ala gitu. Nah, si Bapak Devri sebagai apa biyen kok lungguh nek ngene kono kae. Lungguh nek ngarep kelas kae nyapa, dapukmu apa? Saya sing Apa ya, sing casting kan dirimu. Ini sama Mas Agus kan. Ya. Oh. Terus sing nyekeli apa kayak? Sing nyekeli Nih, apa kuwi? Ceklekan kan lho. Kayak si bakul endok. oh ya, Rendra. Lah Timi iki dadi apa mbiyen? Ngolor kabel. Pokoknya Timi dan Rendra ini memang Ini bagian wirawiri karo ngewangi kameramen. Tanpa dia kita nggak makan. enggak pada Heeh. intinya bukan itu. Pada intinya adalah mempesona para wanita-wanita itu. Biar terkondisi. Ya. Guys, nom-nomane biyen ganteng loh. Tenan wis. Saiki apa ora? Yo, piye ya apa ngomong. Ora karo payu kok. Catmu. Podo, tenang. Kita jodoh Bang Loro. Ojo omong lo ya, rahasia kita tim. Aman. Yes. Neng- Mau rahasia. Neng panggul foto-foto sing kae lho Mas, Ya. foto-foto apa? Zaman terbang-terbang ngono kan lho. Ya, Aduh. yang nggak penting itu ya. Karena waktu itu kita masih belum memiliki iPhone, belum ada. Masih pakai BlackBerry apa wis enak ya? BB. BlackBerry. BB. BlackBerry ya. Sudah, BlackBerry sudah ada. Cuma kameranya kita pakai kamera pocket. Aku seiling sing moto Oh aku iya. kabeh. Mulane tak beli foto kurang. Loh, kayaknya fotomu beredar di mana-mana deh. Masa ora izin? Ora. Ora. Mergane sing moto aku kabeh. Kita lanjut lagi. Ya wes, akhirnya kita ketemulah dengan para pemain-pemain ini. Ya, ada pemeran utamanya itu yang justru jadi pemeran pembantu dalam film sebelah itu. Nah, pemeran utamanya adalah Wulan, si penari miskin, terus Nawang, si bayangan alias apa yo hantu sih enggak, imajinasinya si Wulan itu. Terus ada lagi Sekar itu adalah sosok yang diangkat itu, dia adalah sebagai Antagonis. mana ya, jadi kayak sosok antagonisnya, protagonisnya si Wulan itu dan juga si Nawang itu di intinya. Terus ada sosok-sosok yang lainnya, ada Pak Sopo kayak yang menerangkan tentang apa? Tentang Tonggo Yakso itu. Pak Sopo. Pak Lurah ya. Pak Lurah itu waktu. Pak Camat. Pak Camat ya malah justru anak Pak Camat satu sama satu lagi itu emang dia penggiat kebudayaan di sana, penggiat istilahnya pentolane jaranan Turogoyakso di sana. Apal banget lah ya. Kalian dijalui keterangan loh. Waya awakmu dijalui keterangan. Lah seko 0 sampai rampung aku kabeh sing ngurusi sampai tegone kantor polisi. Pusilip. Airo. Oke. Kalian munggah mudhun dongko Trenggalek dongko galek ping pira to kae? Ping oke. Pengoke jaran dan itu masih menggunakan motor Scorpio. Saya kadol. Kamu Scorpio, aku adalah Mio seperti angsurane ben wulan 485. Urpane ijo. Timi apa motormu? Vario. Oh, Vario. Biar Halo Mas. Siapa itu? Bang Libur Jiwa. Agresi. Oh, Rizky iki lurah Jajar kuwi. Oh, iya. Wes. Jadi, loh,
Itu hasil filmnya kemana Mas Tupan? Nah ini dia, hasil filmnya itu adalah gagal total, gatot ya. Jadi kita sudah ada sponsor, sudah mengadakan apa ngono kayak jenenge semacam casting wih gagal totalnya. Dimulai dari sebuah tempat yang saya sensor ini, namanya adalah Watu Kandang. Kandang apa? Jadi aku kenapa memilih Watu Kandang waktu itu? Karena biyen kan aku ngemsi karavan gitu, yo karo Mareta lah nggak salah. Iki kan MC ini. Terus baru nek arep lah kene kebelet pup ceritane. Nek kono Mas kali nek mburi ngono. Tempu dilebu dididai. Nek ngesar kok apik ya iki. Ngono foto-foto pengine, tapi ya foto-foto ning BlackBerry kan yo burek-burek ngono kae. Terus dari kono ngomonglah aku kepada Bapak Devri, terbesit fun fact adalah ceritanya guys. Pada saat pembuatan cerita dokumenter ini, koyo apik lah lek gawe nek gini dongko. Dongko kuwi adalah tempat awal mulane si Turonggo ya. Mosok to. Akhirnya ayo kita cari observasi. Biasanya lek gawe film kan observasi dhisik ya guys. Lek film sing iya dhewe wong loro. Wong telu ya. Wong loro sering lah kuwi kan wong loro sekolah. Wong loro. Aku sekolah. Ada wong loro dolan dono to kayak dolan dono terus takon-takon wong kono. Piye nek kene lokasine piye ya emang ketoke emang sedikit rada hahihu ngono kae ning kok ora ono sing cerita nek bahwasanya tempat itu ada sesuatunya yang ngono lho. Dadi ini ya kan kita ya ngono lho. Jadi ceritalah di tempat di Watu Kandang itu, kita menunjuk tempatnya di situ, syuting pertama di situ, karena kita memilih itu hanya 2 hari guys, 2 hari untuk syuting. Ya. 2 hari untuk syuting, tetapi kita datangnya lebih awal. Jadi sorenya lah, sore hari sebelumnya, karena biar kita bisa prepare, bisa apa ya, kalau seandainya zaman kerennya sekarang itu reading dulu, ayo reading dulu, latihan dulu, makanya ada sesi kita foto bareng melingkar itu, pakai kamera Bapak Devri itu, di foto dari belakang itu ya, itu kita reading dulu, ayo kamu latihan, lek kamu sebagai Wulan piye, lek kamu sebagai pemanasan dulu. Oke, malam itu kita di sana ya happy saja, makan bersama-sama. Bapak Timi ke kota, cari makan. Tim, piye carane duit 100.000 iki bisa nggih mangan wong 22. Jual diri sih. Zaman semono seiso. Seiso, tapi ngene. Iya jual diri. Ngene Bang. Aku sik kelingan. Iki duit sampe iki. Kelingan kuwi nang pasar ning lor base camp akhirnya nembung bakule warung Bu iki aku ono dhuwit mung 100 dadekno 22 bungkus oh iya Mas Jual diri gak aku join rokok karo tim ya ra duit rokoke mau garis siji ya wis join wae tim ya danane rong cair. Kok pikir ternyata kayak film gitu? Rupanya enak produsernya, PH besar, tidak sama sekali. Ya kita ada sponsor, tetapi waktu itu belum cair ya. Ada yang cair, cuman sebagian hanya buat operasional saja. Karena ya cair buat kostum sama sponsor buat kita publish untuk ya itu kita casting itu aja. Kalau untuk dana operasional cairnya nggak bisa bareng. Apalagi yang dari plat merah kemarin kan cairnya terakhir. Betul. Lalu filmnya gagal ya orang cair kok bro. Yo cair. Ya sudah kita. Bupatinya janji mensupport sampai ke nasional nih gagal total. Total goro kecil gue.
Nah, bikinlah kita malam itu setelah kita reading, kita ada sholat bersama juga. Ada ngobrol-ngobrol bersama, ayo, aku yang seksi opera-opera, ayo sesuk syuting kabeh kudu turu. Ya, bengi iki aku nggak ngerti, Timi kemana, Rendra kemana, si Devri kemana, saya nggak tahu karena masih bujang-bujang ya. Yang jelas anak-anak film ini kami sangat ingat sekali, sangat bertanggung jawab. Kita di situ mendampingi sedemikian rupa. Ya nggak sih, guys? Ya, makan 3 kali sehari komplit. Hai. Iklan sampo kayak. Aduh. Mbak Marita, Anda adalah kru dua-duanya. Hanya wanita itu krunya hanya 2, Anda dan Sita saja. Yang Anda ingat pada zaman itu apa? Wes, ini kita sudah ada di base camp. Base campnya di rumah salah satu pemain kita namanya Wulan itu, pemeran utamanya. Yang Anda ingat pada saat reading atau apa? Bagaimana? Kudu aku sing cerita lagi. Dia lah Mbak presenter. Salah toko carry. Ngono. Sing tak eling-eling itu adalah setelah syuting hari pertama ya. Ya aku cerita hari pertama. Belum, baru datang. Oh, hari pertama. Pas syuting itu masih berjalan dengan biasa. Kita prepare segala macam. Ada yang bagi tugas make sure ke balai desa, ada yang make sure ke juru kunci, si Mbah itu ya kan. Bahasanya ya saiki 2024 bahasanya kayak ngene 2009 ora kaya ngene iki. Biar terus mari ngono enek-enek aku karo Tupang, aku kan kebagian dari asutradaramu tau waktu itu ya kan, sing tukang gojek itu sekertas-kertas. Astrada Mbak, tolong di kan iku ya kan, terus mari ngono. Takkan makan biskuit Ya sudah. Pemain kan berangkat bareng-bareng sama kita. Yang berangkat duluan itu waktu itu Devri sama Tupang. Kita nyusul belakangan gitu kan. Terus yang punya mobil waktu itu hanya Rendra. Betul, numpak sedanya kami kok kan. Mobil kok. Aku motoran aku. Soalnya mumet, jalannya minggok-minggok. Terus hari pertama lancar kafe ya kan, kita bahagia. Hari kedua saatnya tiba setelah sarapan, make sure segala macam. Kebetulan aku disclaimer dulu, aku biyen nambah Tupang ikut ditugasi bagian ngurusi wardrobe talent dan segala macam kebutuhan talent, ojo sampai keluar, ojo sampai ngelak dan segala macam ya toh ya. Sebagai sutradara saya juga make up eling-elingan. Iya, nggih paletmu kae jam sakmono sing mereke pro kae ta ya. Ngeling kok ora. Oh, pro bener kuwi. Tinggo apa segala macam kegiatan yo nganggone meng palet kuwi siji kuwi wae. L Pro LC Pro ya. Kuwi lah yo kan. Terus mari ngono. Aku nyelengi lho wi. Ya, singkat cerita tanya jawab sama followers dong. Oke, aman. Ya, singkat cerita adalah ketika hari kedua banyak sekali kejadian kejanggalan. Waktu itu ya guys, anakku nangis. Terus saya pikir Mak. Sorry ya guys, ini reunian banget karena 13 tahun loh, hampir 14 tahun loh, kita itu nggak guyon kayak gini ya. Anakku tak cekli YouTube ke lo. Nah, wes Ben. Ya cekli YouTube. Ayo kita bercerita tentang hari pertama yang menjadi. Hari kedua proses syuting kita kan mulai dari agak siang sih itu memang karena kan kita nunggu momen kan waktu itu ya kan. Siang banyak sekali kendala, di antaranya aku nggak ngeliat langsung sih, nggak lihat langsung. Ada sih ngomong kemarin ikut teman-teman cerita mobil pickup, mobil operasional kita itu ditanjakan, nggak bisa dipakai, nggak bisa di starter dan segala macam. Itu pas balik, itu pas balik. Terus malam itu
Genset ADW kayak mana sih buat nyalain apa segala macam itu di lokasi nggak bisa. Dan yang paling aneh, yang paling tak inget waktu itu karena kita semua ada di lokasi syuting ya kan. Pertama kali kita ngeh waktu itu adalah ada batu kok aneh yo. Watune gede kayak gini kok cuma kayak numpang ngono dan tidak bergeser sama sekali ketika kita naik di situ. Waktu syuting yang paling tak ingat juga adalah inget nggak sing lokasi syutingnya Adewi iku sing pas ada momen nari di atas batu itu gerimis cuma nangkono tok pada sekalinya panas ngentang-ngentang. Stop di situ dulu. Stop di situ dulu. Sing tukang gawani payung kuwi lho. Sing tukang gawani payung kuwi. Iya, wis pokoke ini TP-TP Aku jadi ceplosan lambeku. Aduh wes. Stop. Mayungi. Jadi dulu memang saya terus terang memang karakter saya itu memang diktator sekali. Pokoknya lek ngene ya kudu ngene, totno kabeh. Jadi ketika kita di syuting di lokasi itu ya memang kan yang take pertama kali kan si Wulan sama si Nawang, yang lain-lainnya ini termasuk si Sekar. Si Sekar itu kan main-main tuh, enek sing dolanan, sing ini nunggu kita shoot karena walaupun kameramennya ada berapa tuh itu? 3 apa 2? 3. Dan itu kamera yang kau tinggal kayak guys yang kau dikit-dikit keren itu. Nah itu posisinya memang anak-anak itu ya memang mereka lagi main-main dan kita konsen di situ, fokus di situ. Ada yang foto-foto di bawah batu yang namanya Watu Kandang itu, enek sing deli anek kono dan lain sebagainya. Nah, satu momen yang orang yang saat ini dikatakan gila itu padahal dia masih sehat walafiat alhamdulillah, namanya Mas Agus itu mengambil sebuah batu ditunjukkan kepada saya ceritanya. Mas ditunjukkan. Iki loh. Apik yo ngono. Jadi watune pecah ngono guys, nek tengah-tengahnya enek gelip-gelipe ngono. Karena ke gol ya. Rotok gul ya alias mas-masan karena yang izin itu adalah saya dan Bapak Devri dipeseni nek kono le ojo aneh-aneh ojo ngomong jorok nggak oleh jancuk ngono oleh mungkin astagfirullahaladzim ya cuma ngomong jorok nggak boleh jorok boleh gak sorry intinya gitu ngomong jorok nggak boleh berbicara yang seronok-seronok nggak boleh, berbuat apalagi melakukan yang di luar norma agama dan kepercayaan tidak boleh, apalagi mengambil satu barang-barang yang ada di situ. Nah, satu sosok yang dikatakan Abidin alias Mas Agus Sugeng Wahono ini mengambil itu. Dan film 11 jenenge Abidin loh kok iso-iso. Mantesan Abidin aku. Padahal enak ya tim ya Abidin. Oke, lalu Mas iki kuarep tak jauh itu loh, Mas. Aku butuh ngene. Iya, moro. Ya. Ya bagian ngomong pemain ya timi kok iya. Iya toh. Ini kondisikan anak-anak biar tidak rewel. Kita fokus bikin di situ ya. Dan akhirnya di satu momen setelah diambil Mas Ojo gua enai Mas Abidin alias Mas Agus guaan kuwi mau itu tidak boleh ngono aku sampe nesu-nesu iki pomo di lu ngono kita buka open session tanya jawab ngono ya Bu kan soalnya sesi ini kan oh ya wes ya Allah silakan pengen cerita. Silakan yang mau bertanya silakan tulis di kolom di bawah ini silakan. Yes. Yang mau bertanya silakan. Dengan siapa? Jawabannya. Jadi disclaimer kita di sini hanya bercerita sesuai dengan kejadian real nyata apa yang kita alami di waktu itu. Apabila ada kesamaan nama, tokoh dan juga kejadian, ya kan? Itu di luar dari kuasa kita semua. Itu bukan tendensi kita hanya reuni kok ya pengen hanya bercerita mengenai kejadian nyata waktu itu. Betul? Ayo guys Mbak
tanya jawab. Oke, silahkan kamu bertanya, kita jawab. Silakan, ada yang mau Oke. tanya. Aku komen nggak dibaca. Ya aku baca tadi. Kemarin istriku nonton, sama istriku nonton, terus hasilnya kecewa. Oke, paham. Tapi mohon maaf. Tadi yang ada yang itu juga katanya bapaknya mau apa lihat ininya film apa itu katanya nyesel. Siapa ya tadi ya? Ya, ada Aduh, itu. Berarti komentator film ya soalnya yo kan. di pertanyaan yang pertama dari Dita bla 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 bla. Berarti ini cerita kalian real terus difilmkan ngono to, Kak? Siapa yang mau jawab? Mas Tupang aja. Oke. Jadi cerita dalam film itu adalah film dokumenter, ya Pak. Ini tidak diangkat ke filmnya, bukan. Yang diangkat ke sebuah film itu adalah karena dalam proses pembuatan film ini tiba-tiba ada hal yang kita tidak diinginkan atau trouble-nya itu berupa kesurupan massal itu, yang diangkat adalah salah satu personil atau salah satu pemain kita yang kebetulan di situ kesurupan itu mengangkatlah sebuah cerita itu dalam sebuah podcast. Setelah dari podcast diangkat sebagai novel ataupun film yang pada intinya tim bukan timi alias tim intro at production ini tidak ada yang dikasih tahu. Saya pernah diajak untuk ke podcast tersebut, tetapi karena saya dan teman-teman ini sudah sepakat dengan pihak sekolah, pihak kepolisian, pihak dari orang tua ini yang katanya tidak boleh menceritakan dan lalala itu berjanji untuk tidak membuka, tidak boleh menceritakan, bahkan melanjutkan film ini. Makanya kita silent. Kok tiba-tiba yang orang tuanya ngomong tidak boleh menceritakan itu kok muncul bahkan justru menjadi sosok pemeran utama. Oke? Sampai di situ mengerti ya? Oke. Emma, oke, yang belakangnya dari Maria. Intinya dari permasalahan ini jane gimana toh Mbak? Apa cuman karena tidak ada izin kula nuwun sama yang bersangkutan? Oke, Mareta, tolong presenter. Ya, tak jelasin lagi. Kita tidak intinya kita tidak keberatan itu diangkat. Kita cuma istilahnya bukan tidak rela apa ya. Kita tidak setuju kalau memang dokumentasi pribadi tim kita itu dipakai untuk dikomersilkan seperti itu. Karena di awal kami selaku dari tim waktu itu kita sama sekali tidak mengetahui dari proses awal ini seperti apa sehingga mereka mendapatkan dari dokumentasi tersebut. Yang notabene itu adalah yang punya saya tendensi sekali lagi, yang punya dokumentasi itu hanyalah orang-orang yang terlibat di dalam proyek itu. Silahkan buat teman-teman, silahkan dipertimbangkan lagi, silahkan dipikirkan dari sini. Kalau kalian istilahnya punya pandangan sendiri ya monggo gitu. Kita tidak mau membuka semuanya karena kita di sini fungsinya hanya untuk disclaimer bahwasannya itu dokumentasi semua adalah punya tim kita. Yang mau menambahkan silahkan. Saya sedikit tambahkan, kalau cerita itu diangkat dari cerita nyata dan benar-benar nyata, bahkan syuting di tempat yang aslinya, yang di dalamnya itu ada loh penokoh-penokohan atau ada loh saksi-saksinya. Kok kejadian di sana itu bagaimana ya? Ini seperti apa ya? Itu tidak ada konteks sama sekali kepada kita yang membuat proyek tersebut. Sekali tidak ada. Gitu. Ya memang ada salah satu tim kami yang kebetulan sudah menyampaikan bahwa ini loh rutenya seperti ini. Nanti kita akan jawab di platform yang lebih luas lagi. Oke, sampai di situ kita lanjutkan. Soalnya juga dari pihak mereka beneran nggak ada yang mau speak up untuk pembelaan.
kita tidak mau jawab karena bukan kapasitas kita. Ya mungkin kalau dari saya mereka adalah pihak ketiga ya, karena pihak keduanya kita, pihak pertama kita, pihak keduanya itu adalah orang-orang yang menyampaikan itu ke permukaan ini adalah berawal dari inisial R, inisial A, dan inisial R juga. Mereka ini podcast, lalu diangkat ke podcast yang lebih besar, baru dibuat film. Oke. Sudah pada tayang di gala premier, sudah ada yang tayang, ada yang kerasukan. Oke. Ngomong apa Cah? Oh, enak kerasukan kok kalian itu cuek-cuek saja. Harusnya kamu tuh lari ke rumahnya. Kok. Aku sanksi. Aku nggak mau komentar apapun ya. Ya kan terlihat kan memang di situ ada yang kerasukan toh. Sin dan Mas Jeffrey jawaban pertanyaanku. Ndek dhuwur dilewati karo Mas Tub sing ndi yo. Coba tulis lagi copy paste. Lah sing kalian sama sekali tidak merasakan bagaimana mencekamnya malam itu. Semua pemain kita kerasukan sampai diungsikan, dan yang paling parah itu tak spill dikit ya gitu ya. Dua pemain kita yang parah ya, yang itu tuh mereka kemasukan sosok yang berbeda ya kan. Yang satu Sekar. Nah, dan si Nila. Ya kan? Yang satu dimasukin oleh sosok yang menyanyi dan menari itu, yang satunya adalah satu sosok yang menurut mereka bisa lihat ya, waktu itu adalah sesosok kayak kakak-kakek tua tetapi berwujud seperti harimau gitulah ya. Gitu. Pak Jeffrey, sudah belum Mbak Marita? Belum? Iya, silakan Mas Jeffrey. Mbak Dukun. Mas Jeffrey masih ingat nggak sih pesannya dari Mbak Di waktu itu tentang dan mengenai sosok yang ada di tempat yang buat syuting itu? Inisialnya adalah Watu Kandang. Jadi itu, dulu dari Mbak Di. Ini pertanyaan dari saya sendiri. Benar nggak sih kalau di situ itu ada makamnya yang ruhnya atau arwahnya yang ada di Watu Kandang itu, atau bagaimana? Tidak ada. Kalau kemarin itu emang ada makam, tapi makam umum. Kalau nggak salah di sebelah selatan atau tenggaranya lokasi. Memang sedangkan ada. Sedangkan yang ada di lokasi, ya di tengah sungai itu cuma dikasih tahu, Mas, kalau bisa di sana dijaga dari sikap, perilaku, kata-kata, dan jangan ambil sesuatu dari sana. Karena di sana itu, kalau sejarahnya tempat yang disakralkan. Betul. Disakralkan dalam bentuk, kalau penjelasannya dulu itu ada kayak semacam kerajaannya di sana. Nah, dan di tempat ngatunya itu atau batu besarnya itu adalah tempat untuk istilahnya untuk orang yang mau ritual, yang mau minta apa di sana. Kalau orang Trenggalek dulu biasanya kan zaman itu banyak kan buat minta istilahnya pulung, buat jaranan atau buat wayangan atau buat sejenisnya itulah. Makanya batu itu ada beberapa kayak sesajen gitu, memang ya ada ya. Kalau Pak Didit ya sempat foto sing ini iku ya. Lancang loh bocah-bocah gitu. Dan lanjut ke yang Mbak Marita tadi bilang kerasukan itu. Nah, itu yang memasuki emang seperti yang di penjelasan podcast itu. Ada 4 sosok yang datang, yang utama. Salah satunya masuk ke si Sekar itu. Yang 3 masuk ke Nawang. Ini kita ngomongin Sekar dan Nawang ini adalah nama peran ya guys, nama peran, bukan nama asli.
nama pemeran dalam sebuah film Kenapa? dokumenter itu. Oke. Kenapa saya bisa menjelaskan seperti itu ya? Karena saya yang ngomong ketika mulai malam sampai subuh Mm-mm. dua-duanya. Dan di situ Nah, kok bisa muncul nama si Sarimi. itu? Kan Sarimi. nggak ada. Tidak ada Sarimi Sarimi. ya. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada Hanya Sarimi. Timi, Mbak. Sarimi itu nggak ada. Ya, jadi yang benar sosok empat Orang itu yang yang ngajak pertama ngobrol, namanya siapa? orang yang ngajak ngobrol saya. Yang pertama Yang namanya siapa? masuk ke Sekar itu sesuai dengan apa yang dia makan. Kalau versi dari yang podcastnya itu emang itu sesuai, itu namanya kalau menurut urban legendnya sana itu Nyi Gadung Melati. Nah terus kalau yang masuk ke si siapa mau jenenge Nilam. Nawang, Nawang. Nawang itu Subali sama Sugriwa sama Dadung Awu. Orang Kenapa saya bilang begitu? Subali. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena tidak bisa Oh ngomong. iya, benar. Diajak ngomong tidak mau, tapi dia cuma nari. Sekalian nari, dipegang berontak. Berontak itu yang korban ya saya, tangan saya sampai berdarah-darah. Orang nggak punya Ada yang dipeluk-peluk tapi diam aja. mencakar-cakar. Inisialnya tidak. Ya itu. Oke. yang ambil batu itu 2 orang kaya nek film efek sampingnya batu itu aslinya piye. Oke. Jadi yang ambil batu itu hanya 1 orang namanya Abidin bin Agus Sugeng Wahono yang alhamdulillah sampai detik ini beliau sehat walafiat, anaknya yang ikut syuting kecil itu dan istrinya yang waktu itu lagi hamil ya sehat walafiat sampai sekarang. Oke, di situ ya terjawab ya. Tapi kenapa mereka tuh seolah-olah nggak tahu menahu Mbak Mas perihal foto-foto yang ditayangin tanpa izin? Kompak banget ya jawabannya. Bukannya kompak ya guys, karena ini kejadiannya real ada dan yang sebenar-benarnya kita nggak ngarang-ngarang, ya wis kuwi gitu. Coba nonton YouTube-nya Mas Ga titik-titik mesti tahu siapa yang sepil sampai akhir jadi film. Ya itulah. Tapi ada salah satu yang sepil pertama kali itu yang Mas R itu dia juga sudah menyampaikan mengaku bersalah, mengaku ke teman-teman rutenya itu begini dan begini, dan kita sudah komunikasinya toh juga kita nggak dapat apa-apa loh ya, jadi ya just a friend, kita gabungan. Sekali lagi kita disclaimer, kita hanya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di waktu itu. Ya, jelaskan cerita atau saya cerita versi pelaku. Selanjutnya dari Afwa, opo mergo bar film kuwi akhirnya Mas Tupang sering mengalami kejadian aneh hingga saat ini. Apa memang aku sama ini sebelahku yang pakai baju oranye numpak sepeda motor tekan dindi ono di Doni Pocica ya kan. Ya, karena kita waktu itu sering MC bareng keluar kota, kita naik motor bareng-bareng, cuman kita jarang ya untuk berboncengan karena mbaknya ini kadang ngeropel di sana, aku ngeropel di sini gitu. Jadi memang ya sebelumnya sudah merasa, tapi lebih peka lagi selepas itu ya. Bener nggak sih? Lanjut. Emang cerita realnya koyok ndek film Kasit. Oke, itu beneran sampai sekarang ditempelin Sarimi. Kita nggak ada yang belum ada yang lihat filmnya loh, jadi kita nggak tahu kalau ceritanya. Kamu nggak nonton reviewnya atau Mbak Mareta gimana sih? Reviewnya malah sih mau komen-komen nih. Asik, reviewnya di aplikasi TokTok itu. Lokasi TKP ini galek sebelah di Kak, Watu Kandang itu. Watu Kandang, Kecamatan Dongko, Desa Pandean. Ih, wapal banget loh Mbak Eki. Aduh, ternyiti ini Tony kok. Aduh, aku ramah gang dukun lo Ton. Sorry lo Ton. Selanjutnya wingi jarene makame sing Mbah Sinden itu ditemukan Mas sampai diupload ke YouTube.
Tanggapan kita adalah Nggak tahu aku malahan ya, soal itu. tanggapan kita ya. Terima kasih. Kak, Mbah Sarimin engkau marah loh, cucune dirasani. Saya tidak merasani, wong ini cerita tentang perjalanan kita kok. Ya. Ya. Sayangnya Mbah Bayan Hudi randuwe IG. Yo Mbah Bayan randuwe IG to kok mesakne men to wong kuwi. Sosok kon gak kewahono. Ono kene. Nanti marah loh putune dirasani. Disclaimer kita nggak ngerasani ya guys. Terus pokoknya Kita hanya itu waktu kita syuting itu banyak kejadian ya kan. Bermula dari setelah syuting, habis itu kita balik ke base camp mau maghrib, bener kejadian itu Saya maghrib. nggak mau pasang badan sebenarnya teman-teman, tetapi ini real terjadi. Kalau seandainya kita tidak bertanggung jawab, ya tidak bertanggung jawab, teman-teman tidak akan kembali lagi ke rumah masing-masing. Ya, saya disclaimer dan tim sangat bertanggung jawab, bahkan juga nggak tidur, bahkan kita datang ke sekolahannya yang sedang kerasukan itu, yang dirasuki ketemu dengan Mas Timi ya senyum-senyum, terus saya dan juga Devri datang ke ruangan kepala sekolah untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Si bapaknya nyamperin kita untuk ojo sampai di terus nih filmnya, ya kan? Itu Sampai ke ruang STKT. ya, karena kita sempat ada pelaporan segala macam. Makanya kita itu benar-benar silent selama 13 tahun lamanya ini untuk menghormati dan menghargai. Lah kok no 2019 kok enek sing metumul kuwi mau sampai di tahun 2023 ada syuting yang di situ ada orang yang terlibat tapi ya macak nggak terlibat, macak tidak tahu, sampai yang akhirnya file-file kami yang digunakan untuk promo itu ya secara pribadi itu adalah milik kita. Barang milik kita kalau diambil orang tanpa izin itu apa reaksinya? Ya inilah reaksi kita. Kayak Mbak Sarimi. Mbak Sarimi. Pertanyaan ini ora dijawab Mas Tub. Apa goro-goro film kuwi akhirnya Mas Tub sering mengalami kejadian? Wis tak jawab ngono lho. Sudah tak jawab. Bahwa ya memang sebelum-sebelumnya itu kalau saya pribadi ya saya memang ya koyok kadang merasakan. Tetapi selepas itu lebih detail lagi. Gitu. Oke ya. Biar sering kelingge, rasa tangi. Kene repot. Bugai. Begitulah, banyak cerita. Nanti akan kita buka di line yang lainnya. Tapi tadi Mbak A kok DM Mas tuh bilangnya dia nggak tahu soal foto-foto yang ditayangkan, taunya pas udah tayang. Kan sebelum rilis pasti mereka udah lihat ya hasilnya. Nggak tahu ya, itu pembelaan. Tetapi dari ketiga orang yang podcast ini, yang satu ini ditinggalkan, yang dua ini berjalan. Yang satu ini pemeran utamanya yang digantikan, ini pemeran pembantu yang digantikan juga. Tetapi mereka ikut promo. Nah, saya tidak tahu. Gitu. Satu lagi Kak, kesurupan itu kejadian yo nyanyi dan menari kalau di film nggak? Nah, ini Pak Devri tolong dijawab karena kita juga sempat ke apa ya, ke juru kuncinya kan waktu itu. Memang yang merasuki itu nyinden Banyuwangi ya? Enggak. Ini kemarin itu awal itu ya. Nah, oke. Oh, Timi ngomong. Oke. Ngomong sing banter tim, bar madangnya lho. Jadi waktu kesurupan itu teman-teman yang megang si Devri, Nedra ya. Ini satu edit dari kamar mandi itu dimintain tolong sama tolong pegang. Oh ya tak bantu. Aku pegangin diem nggak melawan sama sekali. Masalahnya kan muka kuling serengi. Miris. Sing sapa iku tim? Sing sapa? Sing Sekar. 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 Ya itu. Yang pertama itu tuh sing anu sing Sinawang sih. Nawang loh. Nawang dhisik. Iya, Nawang dhisik. Kan kita pegang kan itu. Oh iya. Heeh. Itu ya terus nyetrum ke lainnya tuh. Itu sih
Maaf nggak berani panjang lagi, nggak boleh. Hmm, hmm. Lalu, Ya, 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 lalu dibantu sama teman-teman gantian sih waktu itu. hmm, Waktu ambil nyanyi itu sih enggak waktu saya loh ya, tapi nggak tahu sama teman-teman. Cuma Nggak ngomong sama sekali. Kalau si Nawang emang cuma nari, aduh guys, nari, 1 ya jam toh, ya kita. terus berjumpa. Awalnya cuma itu. Terus kamu datang kan diem. Nggak selang berapa lama kan yuk si Sekar itu kan langsung teriak lanjut nembang. Tapi nembangnya nggak nembang Banyuwangi kan? Enggak Jadi banyak banget. bukan karena teledek yang diusrok alias diusir dari Banyuwangi terus di Trenggalek itu bukan kan? Enggak kan? Bukan. Dia cuma nari, nggak ada nyanyi. Ingat aku, dia nggak ada nyanyi, cuma nari tok. nyanyinya di depanku, Reta. Nyanyian di depanku, Lingsir yang dinyanyikan. Lingsir Aku nggak ngerti momen itu, nggak ngerti. Lingsir Wangi berarti bukannya Kembyang. Enggak ya? Oh iya, eling Lingsir mas, Wangi kok eling. nyanyi kok. Ayo si Sekar kan nembang Lingsir Wengi kuwi. Neng liris terus karo guyu cekikian. Tetapi kok sekarang bisa pegang mic. Oke, stop di situ. Bisa pegang mic. Lanjut, lek ngono kudune para sutradara wi ngubungi Mas Tupang ae cerita horore lebih akeh. Komo dadi film ngono judule akeh film. Iya, nanti aku akan membuat uang goib, terus dalang goib ngono ya. Bu, pertanyaanku wis nulis ping 3 aduh gak waca. Di TikTok ibu sama bapaknya Ayu ikut bikin VT. Katanya dulu bapak ibunya nggak setuju. Kalau itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu karena kita tahunya si pemain itu datang dan yang jelas pasti diizinkan karena waktu itu kita bikin surat ya untuk ke sekolah dan juga orang tua untuk pembuatan film itu. Jadi ya surat itu disampaikan ke orang tua atau ke gurunya tergantung pemainnya. Dan di bawah surat tertulis jika tidak diizinkan maka tidak jadi main. Akan digantikan oleh lain. Betul. Begitu. Guys, Aku sebenarnya pembahasan ini sebenarnya sangat seru sekali dan panjang sekali, tetapi durasinya sudah 1 jam, 1 jam 2 menit. Insya Allah nanti kita akan ada agenda untuk berjumpa sesegera mungkin karena saya paham sekali Mbak Mareta ini sebagai sosok yang susah sekali jadwalnya, Mas Timi apalagi. Kalau saya kan orangnya nganggur terus Mas Devri juga jauh sekarang tinggalnya di Jogja. Nanti insya Allah kita akan ngobrol bercerita tentang sebuah kisah kita saya tidak mau berkomentar apapun tentang yang sudah tayang ataupun yang sedang beredar itu. Tendensi kita hanya meminta kepada pihak terkait dan yang membawa file-file dokumen aset kami untuk tidak menayangkan. Itu aja ya. Hanya di situ saja karena kami tidak mendapatkan izin. Meskipun ada yang bilang ada follower saya iki cerita tok ya, titik sebelum menutup enek sing cerita ngene. Kak Tup enek nggen aku ki lokasi ini digawe syuting itu loh, tapi tak takokne ngene sing njaluk izin nek ngene omahku kuwi jerene apakah iki ceritane Mas Tup? Bukan. Emang bukan toh? Oke, terima kasih Mas Depri, terima kasih Mbak Mareta, terima kasih Mas Taimi. Segera kita kumpul bareng-bareng nantinya. Yes, ada yang mau ditambahkan, Mareta? Enggak, cukup. Takut keceplosan nanti. Hehehe. Mareta? Kok Mareta? Tini? Ya, sudah cukup sih, Mas. Oke. Mas Depri? Dilanjut aja besok. Oke.
Oke, yang lebih panjang ceritanya. siap, siap, siap. Mas, satu lagi, sampai akhirnya dirimu speak up dari pihak kedua, ketiga, permintaan maaf gitu atau tidak? Sejauh ini tidak ada. Enggak Terima tahu. kasih. Selamat malam, dan live ini akan saya share selama 2 kali 24 jam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Wah.